Shalom, shalom. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, setiap yang bernyawa, yang bernafas, yang ada di tempat ini diberkati Tuhan dengan berkat package yang penuh. Yang mau terima berkat Tuhan ini, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, diberkati, diberkati. Jadilah menurut imanmu. Silakan duduk. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Kali ini ada 5, 6, 7 ribu. Oh, terima kasih Tuhan. Orang yang berhadapan ramai itu bukan masalah, tapi yang berhadapan sedikit itu, ya, yang mana hatinya bergegar. Oke, puji Tuhan, kita akan cepat belajar firman Tuhan pada hari ini. Sebenarnya apa yang mau disampaikan itu last minute disuruh ubah, ya. Tapi ya, puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, hari ini adalah hari apa dipanggil ya, Palm Sunday. Di seluruh gereja di seluruh dunia mereka menyambut Palm Sunday atau apa ya, daun apa itu palm itu, daun daun palma ya. Iya, dan tetapi Tuhan suruh yang lain. Tapi tidak apa, kita akan masuk belajar yang bahagian pertama sahaja, yaitu Hosana. Ya, Hosana. Jadi saya minta kamu kasih on semua kamu punya channel. Karena ketika saya berbicara, manusia berbicara, pastor kamu berbicara, rasul berbicara, biar Roh Kudus yang juga berbicara. Oke? Jadi telingamu buka, telinga rohanimu buka. Amin. Dan supaya isinya, poinnya, karena pada hari ini ada tajuk, ada topik yang sangat-sangat menarik. Saya pun semangat ini, ya. Saya semangat ini untuk mau sampaikan kepada kita semua. Sebelum itu saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, tolong kami Tuhan, bukan gagah, bukan kuat, tapi biarlah pimpinan Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat mengerti, menerima semuanya. Tidak ada yang tercicir, tapi semuanya, sepenuhnya, seutuhnya. Message Tuhan, berkat Tuhan yang disampaikan kami terima, semua masuk di dalam hati kami, di dalam bejana ini. Semuanya masuk dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami kuduskan telinga kami, pikiran dan hati kami ini dikuduskan di dalam, dikusuci dengan kuasa darah Yesus. Dan kami hanya menerima apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Dan daripada suara-suara yang negatif dari luar, yang bukan daripada Tuhan, di dalam nama Yesus itu kami blok dalam nama Yesus. Telinga kami ditutup erat-erat, rapat-rapat, tidak menerima, tidak mendengar suara yang negatif. Hanya suara daripada Roh Kudus, suara Tuhan yang kami terima dalam nama Yesus. Kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya. Oke, puji Tuhan. Kita tunggu sebentar. Oke, puji Tuhan. Ada judul yang pertama, tapi saya ambil bahagian yang pertama sahaja, yang dibawa judulnya Hosana. Ya, OT ada di sini. Ya, ya. Itu adalah ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Dengar sini ya. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia naik. Ini cerita sekolah minggu. Dia naik keledai, dan ramai orang, mereka pegang daun palma, dan ada juga taruh di jalan, dan ada juga yang lambai-lambai itu seperti menyambut kedatangan seorang raja, ya. Jadi mereka begitu bergembira, bersorak-sorai menyambut Yesus sebagai raja. Kamu kira-kira yang dia naik itu adalah apa? Yesus naik apa waktu itu? Ya? Motosikal? Naik? Binatang apa dia naik? Coba. Haleluya.
Keledai, oke. Kamu tidak terpikirkah mungkin keledai ini, wah, kembang juga hidung dia, ya. Wah, orang sambut saya seperti begini. Dia lupa yang di belakang dia, ya. Jadi sentiasa ingat, ketika kita masuk di dalam sesuatu, ketika kita melayani Tuhan, dipakai Tuhan, ketika orang mau memberikan menyambut, itu sebenarnya kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan. Jangan pernah ketika kita mulai, wah, hebat juga pula saya, itu terus saya adalah keledai. Ya. Ketika kita di dalam pelayanan kita dan orang puji, karena mereka tidak nampak Yesus kan, tidak nampak kuasa Roh Kudus, tetapi hanya nampak kita, dan orang akan puji, hebat kau pastor, hebat kau elder, wah, hebat kau Deaconess Jas, Deaconess Lydia, hebat kau Roy, hebat kau Ebolina. Wah. Tapi ingat bahwa kita hanyalah keledai, ya. Bukan keledai yang sebenar, kita adalah hamba. Kita hanya yang menjadi tunggangan. Yang sebenarnya yang melakukan itu semua adalah Tuhan Yesus. Oke. Hosana. Ini yang orang bersorak. Nah, kamu pernah dengar Hosana kan? Lagu Hosana. Sekarang saya mau belajar, karena kita akan mulai hari ini gunakan Hosana di dalam kata-kata kita setiap hari. Kenapa? Nanti kamu tengok apa maksudnya. Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ya, itu yang di dalam ayat firman Tuhan. Dan Hosana itu membawa arti, kenapa kita perlu katakan Hosana pada keadaan-keadaan tertentu? Karena dia adalah, ya, mana sudah kau nih? Kalau tidak boleh jalan, pakai manual sajalah. Oke. Hosana membawa arti, coba tekan pakai manual. Sorakan gembira, sorakan sukacita. Ketika kita bergembira, bersukacita, kalau ketika ada yang gol, kasih undur dulu dia, ya. Ketika kita sangat bergembira, kita katakan Hosana. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Hosana. Apapun yang membuat kita bergembira, bersemangat, katakan sama-sama Hosana. Itu adalah ucapan sorakan kegembiraan. Ketika Yesus datang, orang gembira sekali. Hosana. Amin. Kamu paham sudah? Jadi sekarang kamu sabut, kamu tahu artinya. Ya. Yang kedua maksudnya, ketika keadaan, selamatkan kami, selamatkan aku. Ketika kita berada di dalam keadaan yang kritikal atau yang apa saja, ya, di dalam pekerjaan, di dalam suasana apa saja, kamu katakan, Tuhan selamatkan aku. Tuhan katakan sama-sama Hosana. Lagi sekali, Hosana. Artinya selamatkan aku, tolong aku Tuhan. Oke. Jadi boleh dipakai, boleh disebut ketika kita sangat bergembira, tiba-tiba dapat untung. Wah, Hosana. Selain daripada haleluya, puji Tuhan, ini juga mengatakan Hosana itu satu ucapan kegembiraan. Kedua, ketika kita berada dalam keadaan yang sangat sukar, Hosana. Artinya selamatkan, tolong aku Tuhan. Dan yang ketiga ialah tolong campur tangan. Wah, ingat ini 3 arti ini untuk Hosana. Jadi mana-mana keadaan yang sesuai dengan maksudnya, yaitu sorakan yang sangat sukacita gembira, atau selamatkan kami, selamatkan aku Tuhan, ataupun tolong Tuhan campur tangan, aku tidak tahu mau buat apa lagi. Sebut sama-sama, katakan 3 kali. 1, 2, 3. Hosana, Hosana, Hosana. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi bila-bila keadaan
jarang ada satu istilah yang boleh kita sebut untuk keadaan-keadaan yang berlainan. Kalau haleluya untuk puji Tuhan saja. Tetapi ini ketika kita bergembira, ketika kita meminta tolong kepada Tuhan, ketika kita minta Tuhan campur tangan, hosana. Naik lagi, kau naik lagi. Hosana, iya, lagi. Haleluya, baru tekan. Pahamlah itu. Karena ada power, ya. Maksud daripada orang lain tidak paham apa yang hosana. Tapi kita sekarang sudah belajar, jangan lupa ini, ya. Jangan tanda kau sangat bergembira kalau orang kata gol, kita hosana. Haleluya. Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Kalau iblis sudah lari, orang dibebaskan, kita sama-sama katakan 1 2 3, hosana. Haleluya. Tapi kalau dia makin mencabar, makin diusir, makin melawan lagi dia ketawa-ketawa, kita sama-sama katakan 1 2 3, hosana. Maksudnya tolong kami Tuhan. Tolong Tuhan campur tangan kali ini. Degil betul satu roh ini. Haleluya. Jadi satu kata punya 3 keadaan. Oke, jadi satu selalu kita dengar, tapi kali ini kita mau gunakan, memperkayakan bahasa rohani kita. Ya, hosana ini bahasa Alkitab tahu. Tertulis di dalam Alkitab. Oke, sampai di sini mana sudah sibuk. Sekarang ini yang khotbah yang sebenarnya, yang mula-mula yang Tuhan suruh tukar. Kemudian yang saya mau sampaikan itu Obed Edom. Ya. Tapi kamu jangan lupa ya, hosana ada 3 keadaan. 1, kamu sangat gembira, ya. Apa saja yang membuat kamu sangat gembira, kamu katakan 1 2 3, hosana. Jangan kamu hosana. Sangat gembira. Tapi kalau kamu dalam keadaan yang dalam bahaya, Tuhan, bagaimana cara ini selamatkan aku Tuhan? Hosana. Artinya tolong aku Tuhan, selamatkan aku. Atau dalam kita minta campur tangan daripada Tuhan, juga katakan hosana. Mungkin dia punya bunyi itu mungkin lain, ya. Kalau gembira itu lain, yang minta tolong itu lain, ya. Itu daripada hati, ya. Oke. Faham sudah? Oke? Atau boleh ya? Boleh semua. Jadi mana-mana kita jumpa, kalau kita gembira, hosana, ya. Tapi kita maksudkan sama untuk keadaan itu. Ya, tetapi kalau kita lagi menghadapi cabaran, orang katakan, orang yang ejek-ejek kita, orang cakap tidak baik dengan kita, kita pun hosana. Artinya tolong kami Tuhan, kuatkan kami. Haleluya. Oke, yang sebenarnya yang saya mau sampaikan di sini di bawah judul bagaimana mau jadi sambung. Bagaimana mau jadi? Siapa boleh sambung? Satu kata. Bagaimana mau jadi? Coba agak-agak saja. Lydia, Dikenis Lydia, apa sih dalam pikiran? Kau tengok saya. Bagaimana mau jadi? Roy, bagaimana mau jadi? Atta, betul salah belakang kira. Bagaimana mau jadi? Ya? Ya? Bagaimana mau jadi? Ya, Ibu Lena, bagaimana mau jadi? Bagaimana mau jadi? Murid Yesus. Wah. Elda, bagaimana mau jadi? Berjaya. Oke, kita tengok nanti. Apa dia katakan? Bagaimana mau jadi? Mana sudah dia? Kenapa lain di sini? Bukan ini. Dia file yang satu. Tajuk dia Obed Edom. Patutlah saya tengok di TV lain. Ya. Patut kamu tengok. Iya. Oke. Bagaimana ada sana? Haleluya. Si Elda Jamie dekat-dekat sudah. Bagaimana berjaya? Iya, beri hosana. Sama-sama 1 2 3. Hosana. Bagaimana mau jadi kaya? Jarang orang khotbah begini, pasta kau ini biar betul. Iya, biar memang betul-betul ini. Tidak main-main. Bagaimana mau jadi kaya? Kau mau jadi kaya jangan malu-malu kucing. Kalau kaya-kayalah, kan? Ya.
Jadi kita ikut yang dasar firman Tuhan. Nah, kamu dengar baik-baik, karena saya begitu semangat ini. Ketika saya menemukan kebenaran firman Tuhan ini, saya semangat sekali. Dan saya kata, ini yang Tuhan kata, tukar khotbahmu yang tadi itu, yang Hosana itu, tukar kepada bagaimana mau jadi kaya. Wah. Kita lihat di sini ada US dollar, ya. Oke, kita lihat lagi seterusnya. Oh, dia tidak bergerak. Bagaimana diberkati di dalam Tuhan? Kamu dengar baik-baik, kamu tangkap. Wah, kamu tangkap ini, kamu punyalah. Kamu dapat rahasianya. Wah. Oke. Diberkati keuangan, rumah, kereta, kesehatan, sukacita dan sebagainya. Itu mulai daripada tabut perjanjian ini. Disinilah kuncinya. Kamu perhatikan baik-baik. Siapa pernah nampak ini sebelum ini? Yang pernah nampak? 1, 2. Dalam gambar. Ya. Ini bukan perangkap tikus, ya. Ini adalah tabut perjanjian. Ya. Kamu perhatikan, karena di sini ketika Tuhan kata tukar, saya kata tukar dengan khotbah apa? Tuhan perlihatkan ini tabut perjanjian, dan Tuhan tunjukkan satu demi satu. Kamu perhatikan rahasia, ini luar biasa, oke? Kalau dalam bahasa Inggrisnya the ark, oke? Atau dalam bahasa Indonesia Malaysianya tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian ini ada 2 keping batu hukum 10, ya. Hukum 10 ada 2 keping. Batu itu berat ada di dalam, dan tongkat Harun yang berbunga itu, dan mana. Kamu tahu apa mana? Mana, makanan yang jatuh dari langit itu. Ya, ada di dalam tabut ini. Kita tidak tahu di mana sudah dia sekarang, tapi di sini ini berbicara, tabut ini berbicara mengenai hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tabut perjanjian ini menggambarkan hadirat Tuhan. Ya, hadirat Tuhan. Di dalam tabut perjanjian ini ada apa? 1, ya, ada 3 kan tadi? 1, ya, 10 hukum, batu kepingan, 2 keping batu itu, 2 loh, 10 hukum. Yang kedua tongkat Musa, yang ketiga mana. Jangan lupa ya. Jadi bila kamu ingat tabut perjanjian, kamu ingat apa di dalamnya. Dan di setiapnya itu mempunyai maksud, tapi saya tidak akan jelaskan itu pada saat ini. Tapi saya membawa kamu lagi supaya kamu padam. Nah, di sini judulnya Obed Edom. Sama-sama katakan Obed Edom. Lagi sekali, Obed Edom. Karena nama orang inilah dia diberkati. Ingat sentiasa sekali, berkat Obed Edom. Sama-sama katakan, berkat Obed Edom. Lagi sekali, berkat Obed Edom. Itu hadirat Tuhan. Hanya hadirat Tuhan diberkati. Nah, bagaimana? Oke, Obed Edom ini dia adalah keturunan orang Lewi. Dia adalah penjaga pintu gerbang. Ini kronikal ini kalau tidak Tawarik ya. Dia suku Lewi, dia juga seorang pemusik, penyanyi, penyembah, dan dia penjaga alat-alat di rumah Tuhan. Artinya orang yang suka penjaga pintu gerbang itu biasanya seorang pendoa. Ya. Seorang pendoa. Dia menjaga di pintu gerbang itu, yang dia mengawal keluar masuk itu pendoa. Dan penyanyi, pemusik itu berbicara mengenai penyembah. Kalau kamu suka berdoa, kamu seorang yang menyembah Tuhan, dan kamu menjaga alat-alat rumah Tuhan, artinya menjaga dalam apa yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan, karunia-karunia, kamu itu layak untuk dicalonkan menerima berkat, kekayaan,
Obed Edom. Faham? Ya, dia adalah seorang, kita semua adalah pendoa. Amin. Kita adalah penyembah Tuhan. Kita adalah seorang yang Tuhan akan beri karunia-karunia. Ingat, nah sekarang saya tunjukkan kamu rahasianya. Siapa? Kasih buka mata, kasih fokus lagi, kasih zoom, dengar baik-baik. Jangan kamu temis, kalau ketemu temis, mana saudara nih? Nah dia ada masalah tobetrisen yang tidak kuat. Oke. Nah, saya baca. Ini untuk ini supaya kamu tidak, ini kamu baca ganti-ganti ya. Yang ini yang pertama kayak nih. Iya. Ini dibaca oleh Deaconess Lydia. Ya. Nanti seterusnya Roy, lepas itu Ate, yang ketiga, keempat Ibu Lena, kalau ada kelima nanti Deaconess Jas. Saya tidak mungkin ada 4 atau 5. Sekarang minta Deaconess Lydia baca dengan suara yang cukup lantang, yang kau pun boleh dengar. Yang kami boleh dengar. Samuel pasal 6 ayat 2 hingga 12. 6 ayat 2. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baali, Yahuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Terus Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Aminadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyu, anak-anak Aminadab, mengantarkan kereta itu. 6 ayat 4. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyu berjalan di depan tabut itu. Yang seterusnya nanti Roy baca. Dia kan nih? Oke, Roy. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi menyanyi kecapi, gambus, rebana, kelentang dan caca. Ketika mereka sampai ke tempat penggerikan Nakon. maka dia mengeluarkan tentunya kepada tabut Allah itu. Lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena Keteledorannya itu. Dia mati di sana dekat tabut Allah itu. Sekarang Ate. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyamar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana takut Tuhan itu dapat sampai kepada itu? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad. Di sini bermula Obed Edom. Ibu Lina. Amin. Juga ditemukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Haleluya. Ada lagi? Tidak.
Oke, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, di sini kamu perhatikan, saya membawa kamu, mengajak kamu memperhatikan kunci di sini ya. Nanti dulu. Kita undur lagi. Undur. Aman sudah dia. Oh, tidak nampak sudah. Oke. Oke, mula-mula tabut itu di rumah Abinadab. Ya. Dan ada 2 orang anaknya, nama anaknya itu satu Uza dan satu lagi Ahio. Macam Cina pula kan? Ya. Kemudian tabut itu dipindahkan, ya, dipindahkan, diangkat dan mau dipindahkan. Sebenarnya mau dibawa ke kota Daud, mau dibawa ke Yerusalem. Tetapi dalam perjalanan apa katanya lembu itu maksudnya ini, karena Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Dia naik kereta lembu, tetapi ada satu tempat yang jalannya tidak rata. Kemudian yang tabut itu berat karena ada 2 keping batu di dalam yang dia mau jatuh sudah. Dan si Uza pergi tangkap. Salahkah? Kan nanti dia jatuh. Dia pergi tahan. Salah? Nah, kamu perhatikan. Ini agak kemudian ketika dia pegang, maka katanya, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya, ya, kecuaiannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Sangat mengerikan. Kenapa? Kenapa itu yang buat selepas ini buat si Daud marah? Kenapa yang membawa itu, ya, mati? Karena sekian lama tabut itu berada di rumah Abinadab. Saya percaya dia juga seorang Lewi. Hanya orang Lewi yang boleh jaga, simpan tabut ini. Tetapi selama dia jaga tidak diberitahu berapa lama, sehingga si Abinadab, Uza dan Ahio itu mereka sudah selalu nampak tabut itu. Nah, ingat ketika Tuhan memberi perintah kepada Musa, haruslah mereka berhati-hati jangan sembarang sentuh tabut itu, harus menguduskan diri. Itu sebabnya ketika orang masuk ke ruang Maha Kudus itu di dalamnya adalah tabut. Ya, tabut Allah itu di dalam di ruang Maha Kudus. Kalau imam masuk di sana ada tabir dan dia masuk, dia berdoa, kakinya itu diikat dengan tali. Kalau dia kurang persiapan, kalau dia tidak kudus, kurang kudus, masuk saja di dalam boleh mati. Dan orang akan tunggu kalau lama tidak keluar, mereka tahu ini orang sudah mati dan mereka tarik dia. Ya, nah ini waktu inilah Uza yang sudah terbiasa. Hari-hari dia boleh nampak tabut itu. Dan dia waktu jatuh, dia tidak dalam keadaan yang kudus. Ingat, jemaat Arkesi, terutama Holy Fire. Kalau kita terutama di dalam pelayanan, kedapatan tidak kudus, ataupun kurang kudus, ketika sesuatu terjadi, walaupun maksudnya bagus, maksud Uza itu bagus, tanggung jawabnya tahan supaya jangan jatuh. Tetapi karena dia lakukan tanggung jawabnya, tapi dalam keadaan yang tidak kudus, dia mati. Tabut ini boleh menjadi berkat, tetapi tabut ini boleh juga menjadi kutuk. Tabut ini adalah hadirat Tuhan. Boleh menjadi berkat, boleh menjadi kutuk. Boleh membuat orang kaya, boleh membuat orang mati. Apa dia punya syarat? Dia harus jaga kekudusannya. Apa dia jaga apa? Kekudusan. Karena itu adalah hadirat Tuhan. Ya, mari kita lihat lagi. Di sini Daud menjadi marah. Sebenarnya dia mau bawa di Yerusalem tabut ini, tabut tabut Allah ini. Tetapi karena dia melihat si Uza mati, terus dia menyimpang. Kebetulan di sana dia terus pergi rumah siapa? Rumah
Obed Edom. Nah, sekarang ini berlainan keadaan dia. Obed Edom ini karena dia baru diantar kepada dia, dan dia sangat bersyukur, dan dia tahu peraturan undang-undang bahwa ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi tulah kalau dia tidak hati-hati. Karena hukum yang pertama mesti kudus, dan dia tidak sebenarnya tidak semua orang sanggup. Kamu maukah? Oke, kami simpan benda ini di rumah kamu, tapi kamu karena hati-hati, kalau kamu tidak jaga kekudusan kamu terpegang, kamu mati. Kamu maukah simpan di rumah? Mau? Simpan di rumah. Dia beli dua. Satu boleh membawa berkat bagi rumahmu, tetapi boleh juga kalau kau langgar dia punya peraturan, dia punya pantang, kau boleh mati. Oh, terima kasih lah banyak-banyak. Nah, si Obed Edom ini ketika ditaruh, karena si Raja Daud pun waktu itu sudah tidak tahu mau buat apa. Mau dibawa ke Yerusalem tidak boleh. Mau dihantar balik ke rumah Abinadab, itu pun dia tidak mau kembalikan, karena dikatakan di atas bukit kan, rumahnya di atas bukit. Jadi dia pikir-pikir ada orang, dikatakan ada Obed Edom yang juga orang Lewi, saya percaya, dan itu dihantar ke rumah Obed Edom, dan selama 3 bulan dia bertrading. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan katakan sama-sama warna kuning ini. Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Lagi sekali, 1, 2, 3. Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Ini firman Tuhan katakan, bukan saya katakan. Dia simpan baru 3 bulan. Tuhan saya tidak tahu, dia tidak sebut berkat apa, tetapi seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Oke, kita lihat lagi seterusnya. Yang seterusnya, diberitahukanlah kepada Raja Daud. Kemudian apabila orang melihat si Obed Edom ini tidak mati, sama seperti si Uza, ya mungkin orang tunggu-tunggu. Ketika simpan di rumah si Obed Edom, tabut itu tadi, orang tunggu-tunggu. Kalau si Obed mati, habislah dia. Tapi bukan saja dia tidak mati, dia hidup. Bukan saja hidup, diberkati. Karena si orang tahu, Raja Daud tahu itu membawa berkat, baru dia cepat-cepat mau pergi ambil. Ya. Tetapi sebelum itu diberitahukan orang kepada Daud bahwa Tuhan memberkati. Kita baca lagi sama-sama warna kuning ini. 1, 2, 3. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena apa? Tabut Allah itu. Oleh karena tabut Allah itu. Oleh karena hadirat Tuhan itu. Ya, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Sekarang kamu tahu sudah rahasianya. Sekarang tabut Allah itu tidak tahu di mana. Dan kalau saya antar kamu tabut Allah itu pun tidak ada. Tapi tabut Allah itu berbicara hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan boleh turun di setiap tempat rumah kita. Apabila kita menguduskan diri, katakan menguduskan diri, tabut Allah itu turun. Hadirat dipanggil Shekinah Glory. Shekinah Glory itu adalah hadirat Tuhan turun. Ketika kita menguduskan diri kita. Bagaimana caranya? Kita datang di hadapan Tuhan, saya minta ampun. Saya mengaku dosa-dosa saya Tuhan, dan saya bertobat. Saya menyerahkan seluruh hidup saya. Ampunilah saya Tuhan, sucikanlah saya dengan kuasa darah-Mu. Pada saat itu, kamu kudus. Bukan saja kudus, dibenarkan. Di mata Tuhan, kamu kudus, kamu benar. Dan apa kata firman Tuhan orang yang benar? Coba sambung, ada satu ayat firman Tuhan. Orang benar itu apa? Kudus dan benar. Doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, apa? Sangat besar kuasanya. Itu kalau manusia katanya sangat besar, masih ada batas lagi. Kalau Tuhan katakan sangat besar kuasanya, luar biasa. Beri kemuliaan kepada Tuhan, haleluya. Kalau kita
ketika untuk menjadi benar, pertama-tama kita kudus. Tapi sebelum kudus, kita datang di hadapan Tuhan mengaku dosa kita. Ya, minta ampun kepada Tuhan, sudah dibersihkan. Nah, jangan lagi pikir yang kalau saya sudah minta ampun ini karena ampun kasihan ya. Ingat satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Coba Ibu Lena tolong baca. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Apa dia katakan? Kita dengar. Karena ketika kita minta ampun kepada Tuhan, bertobat, tapi kita pikir, sudah kayak Tuhan ampun? Atau ada lagi sisa-sisa tertinggal? Coba Ibu Lena tolong bacakan 1, 2, 3. Firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Jika kita mengaku dosa kita, memang of course lah, sungguh-sungguh lah kan. Jangan pura-pura. Sungguh-sungguh. Maka katanya tadi Tuhan adalah setia, setia dan adil, dan Dia mengampuni segala. Segala itu berbicara semua. Semua dosamu Tuhan ampuni. Jadi jangan lagi pikir-pikir. Kalau kita sudah datang minta ampun sungguh-sungguh, Tuhan itu setia dan adil. Dia setia pada janjinya. Dia adil dan diampuni semuanya. Ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan, semuanya dikuduskan, baru kita masuk ke langkah lagi, satu langkah menjadi orang benar di mata Tuhan. Dan ketika kita sudah benar, nah ini benar satu tidak cukup. Doa orang yang benar apa? Belum lagi. Doa orang yang benar ada lagi. Iya. Dengan jika doa orang benar jika dengan yakin, benar campur yakin. Ya. Sudah benar, tapi yakin itu adalah kata lain bagi iman, penuh percaya, penuh keyakinan, benar, penuh iman, dia berdoa sangat besar kuasanya. Haleluya, amin. Itu sebabnya apa saja yang kamu ucapkan jadi. Ya. Ada lagi? Nah, sambil di sini dia punya kesimpulan di sini ya. Abinadab selama beberapa tahun tinggal apa itu tadi tabut Allah itu, tidak ada berita yang mereka diberkati. Tidak ada berita, tidak tercatat. Ya, jadi kemudian Daud mau bawa ke Yerusalem, tapi si Uza mati karena dia sudah terbiasa. Ya, dia lupa menguduskan dirinya. Lain kalau sudah terlampau biasa kan? Kau tengok biasa saja itu tabut Allah, sehingga dia syaratnya itu satu saja, jaga kekudusan. Itu sebabnya dia harus merendahkan diri, mengaku dosa, bertobat, dan dikuduskan, baru menjadi orang benar, baru layak pegang. Kau kasih bersih-bersih, sapu-sapu tabut Allah itu. Kalau tidak kudus, boleh mati. Ya, sepatutnya diberkati. Nah, kemudian kita melihat bagaimana di sini ketika berapa tahun tidak diberkati, ketika diambil pindah mati, ketika dihantar ke tempat Obed Edom yang tidak ada planning, tiba-tiba mana si Obed tahu? Tiba-tiba itu yang diantar barang yang berbahaya, boleh saja jadi berkat, boleh jadi bom atom. Tiba-tiba dia pun dia mau tolak, ini raja yang antar, Raja Daud. Dia pun mau, tapi bahaya juga. Dia tahu semua. Karena tiba-tiba, tetapi dia tetap, itu dia sudah bersiap sedia. Itu sebabnya kita semua harus bersiap sedia untuk keadaan yang 1, 2, 3 tiba-tiba. Oke? Dan ketika dia siap menerima, dia diberkati karena dia menjaga kekudusannya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sampai di sini. Ingat, kamu tangkap sudah poinnya?
Ketika setiap kali kamu mengkudus, dengan cara apa menguduskan diri? Dengan cara merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosamu, bertobat, berubah. Apa tadi ada 3 bagian? 1, mengaku, bertobat, dan mau berubah. Kau merendahkan diri, bertobat, tidak berubah. 3 perkara ini. Of course lah, merendahkan diri, mengaku dosa, bertobat, dan berubah. Ada 4 ya. Lakukan ini. Maka sungguh-sungguh dari hati kau lakukan 4 hal ini, maka Tuhan mengampuni dan menguduskan. Ya, kudus. Langkah tadi buat yang tadi itu 4 perkara itu, kemudian bertobat, kemudian lepas bertobat baru dikuduskan, sudah dikuduskan baru menjadi benar. Sudah benar baru dengan benar dan yakin dia berdoa, banyak perkara terjadi yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dan disitulah hadirat Tuhan itu, tabut Allah, hadirat Allah itu turun. Dan disitulah engkau boleh menjadi orang kaya, orang yang berhasil, orang yang penuh damai, shalom, sukacita. Pikiranmu, hatimu berubah. Bukan kita lagi, pikiran dan hati kita ini dipengaruhi oleh dunia. Tapi ketika kita berada dalam hadirat Allah, Shekinah glory itu, kita berpikir sama seperti Tuhan Yesus. Perasaan kita, hati kita sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya ada orang boleh melihat tahu masa depan. Orang boleh bernubuat, orang boleh nampak, karena hadirat Tuhan itu ada. Seperti kita holy fire, ada hadirat Tuhan. Itu sebabnya kita boleh scan. Kasuruhlah orang lain pergi scan. Dia yang minta scan. Di scan, ya. Itu karena ada hadirat Tuhan. Tapi semakin kudus kita, semakin jelas mata kita. Ya. Itu sebabnya jaga kekudusan. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu. Lagi, kuduslah kamu. Ya, karena aku kudus, sebab aku kudus. Ini perintah. Ya, ada ayatnya itu. Kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Dan apabila kita kudus tadi, kita menjadi benar. Dan apabila kita sudah benar, dengan yakin penuh iman berdoa, perkara besar terjadi. Apa yang kau minta? Ada firman Tuhan mengatakan, mintalah apa yang diinginkan oleh hatimu. Ada kan? Mintalah apa yang dalam hatimu. Kau mau berapa? Apa istilah-istilah yang kita itu trading tuh? Kau minta. Kau ada kuasa, ada power, suruh dia naik. Itu dia berada di separuh alam roh dan alam nyata. Ya. Dia kalau kata di alam fisikal memang, tapi dia itu bermain di alam apa ini? Di alam macam gelombang, ya. Internet itu semua. Kau tidak boleh kawal dia. Kalau dia sudah jalan, karena tidak ada kau boleh blok. Kau blok dia pun dia tetap jalan. Tetapi ada itu hukum dunia. Ya, itu hukum internet, hukum apa dipanggil? Apalah cyber apa. Tetapi kita memiliki satu kuasa hukum yang tertinggi. Kita boleh perintahkan apa saja, kita boleh perintahkan hujan boleh berhenti, kita perintah iblis boleh lari, kita perintahkan orang yang sakit semua, kita boleh perintahkan dalam nama Yesus. Tapi jangan salah gunalah. Saya perintahkan kau naik sampai dia, kalau sudah berhenti kau stop sendiri. Ada Elder Jimmy ada tunjukkan kepada saya. Ini orang daripada masa depan, ada kan tuh? Dia diberitahu pengetahuan. Kalau kata dongeng itu ada surat kabarnya. Tidak tahu bagaimana kebenaran cerita itu masih. Iya. Tapi dalam dunia ini macam-macam boleh jadi. Ada orang yang dia boleh tahu masa depan. Contohnya yang punya karunia, nubuatan. Dia tahu. Bagaimana kau tahu saya nanti satu hari ada suami? Aku tahulah. Roh Kudus beritahu. Contoh. Ya. Kau tahu saya satu hari. Dia tahu. Dia boleh nampak.
dia juga boleh nampak itu semua. Ya. Cuma kalau Tuhan tahu itu tidak sesuai untuk dia, boleh salah guna, Tuhan kasih blok. Boleh tangkap sudah? Kekayaan itu ada di mana-mana. Dia ada di alam roh. Tinggal kita pergi ambil saja. Kau panggil saja. Ya. Sama. Oke, kamu tangkap sudah prinsipnya. Mulai untuk mau menjadi kaya, saya simpulkan di sini, untuk mau menjadi kaya, satu, kau kuduskan dirimu. Bagaimana? Merendahkan diri, bertobat, mengaku dosa, serahkan seluruh hidupmu, berubah. Oke, kata Tuhan, saya cek, betul, ini orang jujur, ikhlas sungguh-sungguh. Tuhan kata, Tuhan sucikan dia, dikuduskan. Sudah dikuduskan, dia menjadi benar. Sudah benar, dia boleh bercakap sudah. Tapi plus iman. Tuhan, saya mau diberkati. Saya mau jadi kaya. Ucapkan apa yang diinginkan hatimu. Maka aku akan jawab, kata Tuhan. Aku akan berikan. Ini semua firman Tuhan tahu. Saya berdiri teguh. Saya pegang teguh-teguh firman Tuhan. Saya tidak mau menurut CNN, menurut TV3. Ya, tidak boleh diharap. Tapi kalau firman Tuhan katakan, saya pegang betul-betul. Bohong saya, bohonglah firman Tuhan. Nah, mana kau cari itu? Itulah saya pegang. Firman Tuhan itu tidak berubah. Perkataan Tuhan itu, dunia dan langit dan bumi akan berlalu, akan hancur, tapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berubah. Amin. Pernah dengar? Pernah baca itu? Tidak pernah berubah. Dan itu saya mau mengajak kita, memberitahu kebenaran ini kepada kamu semua, supaya kamu tahu rahasia. Saya mau, dan saya berdoa, dan saya mau pastikan kamu semua boleh menjadi orang yang berhasil, orang yang kaya. Kaya dari segi pemikiran, bahasa yang bagus, kaya dengan bahasa, kaya dengan pikiran yang luar biasa, ya, kaya dengan karunia-karunia, kaya dengan senjata, banyak dia punya senjata, bukan tukul saja. Takkan kamu potong orang pun pakai tukul, kan? Kadang jangan pedang saja. Kalau mau kasih pecah itu batu, bagaimana? Pakai pedang. Jadi dia banyak senjata. Banyak di dalam baju dia itu, buka kot sini, sebelah sini, banyak senjata di sini. Buka lagi macam si Doraemon pula. Ya, ada saja semacam-macam senjata. Kelihatan macam kartun, tapi itu real. Ya. Puji Tuhan. Dan inilah, kamu tangkap ini. Judul ini bukan sekadar hanya kasih senang-senang, kasih happy-happy, tapi betul. Bagaimana RKC sampai masuk ini, saya ingat masuk ke 5 tahun, kita masih boleh bertahan. Kecil-kecil begini, kalau gereja lain itu tahu kita sedikit begini, mereka bilang, tidak boleh si Pastor Jipo ini jadi presiden. Karena untuk menjadi seorang ketua itu, mesti ada bukti dia lah, dia ramai jemaatnya. Kan? Tetapi kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah pilih, saya sudah menyerahkan seluruh hidup saya. Hidup mati saya di tangan Tuhan. Saya tidak akan undur, tidak akan lari untuk panggilan ini, menyalakan api revival. Walaupun ada halangannya semua yang bertanduk ke, berikur ke, bersisikap, tidak peduli. Aku bukan satu orang, ada tim Holy Fire. Tapi kamu jangan lari, tinggal aku satu orang. Sama-sama. Oke, inilah yang maksud Tuhan tahun 82. Saya belum terima Tuhan. Dan kata Tuhan berbisik di telinga saya selama 3 minggu. Di sana ada satu tugas besar yang kuberikan kepadamu. Boleh dengar? Di sana ada satu tugas besar yang kuberikan kepadamu. Orang yang belum terima Yesus, orang yang bukan Kristen, kau pikir saya paham gak apa itu? Saya terganggu. Tapi dia tetap, sampai sekarang saya boleh ingat suaranya, dia punya bisikan begitu sampai sekarang. Sehinggalah sampai hari ini baru saya tahu tugas yang besar itu. Untuk memenangkan bangsa ini dan mematahkan kuasa penguasa-penguasa. Siapa yang boleh melawan, mematahkan penguasa-penguasa di bangsa ini? Agung saja, Perdana Menteri saja tidak boleh tumpaskan dia. Bomo saja tidak boleh. Tidak ada yang boleh tumpaskan penguasa di bangsa ini, kecuali orang-orang yang macam kita ini, yang biasa-biasa ini, yang orang rejek-rejek ini, yang kelihatan orang yang macam tiada harapan.
kerjanya memburu saja. Tuhan pakai, kan? Jadi bukan, kamu jangan pikir Allah, ndak layak lah aku nih pastor, ndak ada potongan. Kalau Tuhan pilih kau, suka hatiku lah kata Tuhan. Bikin apa aku pilih kau yang hebat-hebat, pintar-pintar tapi temberang, yang sombong, bahasa Sabah lah temberang. Aku mau cari orang yang sederhana, walaupun dia mungkin ya tidak selalu ikut, tapi tak ikut juga pergi tapahlah. Tapi karena Tuhan tengok hatimu, Roy, tengok kau punya hati ada sesuatu yang istimewa. Tapi sekarang Tuhan tunggu kau yang begini-begini pun Tuhan tengok kau, pilih kau. Apalagi Tuhan, saya berikrar, saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya akan mau sungguh-sungguh, Tuhan akan pakai kau berdouble-double lagi, ya. Mari kita tunduk kepala, saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan sampai. Tuhan suruh tukar khotbah ini Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau sampaikan. Secara manusia, secara hambamu saya merasa agak tidak berapa selesa berkhotbah tentang bagaimana mau jadi kaya. Tetapi ini adalah satu reality, satu keadaan yang kami perlukan di muka bumi. Untuk mendukung, menyokong pelayanan ini. Untuk menjadi kesaksian. Supaya kami Bapa di sorga, kami tidak boleh melayani orang kalau kami sendiri dalam kekurangan atau kemiskinan. Biar orang akan tiba-tiba terheran-heran. Apa yang kamu buat ini? Kerja pun tidak apa, tapi kamu begitu diberkati, begitu sukses sekali. Apa rahasianya? Karena Tuhan sudah menunjukkan jalan itu, berkat itu sekarang. Terus pelihara pertama kekudusan. Dan Tuhan akan membawamu lagi di dalam kebenaran. Dan daripada kebenaran dengan penuh keyakinan itulah di sana otoritasmu. Ketika apa saja kau ucapkan, apa saja kau minta, pasti jadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, ini kunci, bukan saja kunci kekayaan, tapi kunci kejayaan, kecemerlangan, kegemilangan di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak, segala puji hormat, kemuliaan bagi Tuhan yang mendengar pada hari ini. Jadilah di dalam hidupmu engkau diberkati. Ini bukan kata hanya untuk sedap-sedap telinga, ini bukan hanya kata-kata yang manis, tapi inilah kunci rahasia. Kau mau berhasil, kau mau kaya, bukan kaya yang sikit-sikit, tetapi yang kaya yang luar biasa, sehingga orang akan tertanya-tanya, orang akan melihat. Jaga hubunganmu dengan Tuhan, karena untuk aksesmu datang kepada Tuhan adalah kekudusan, karena Tuhan itu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Apabila kita menguduskan diri kita dengan cara merendahkan diri dan bertobat, mau minta ampun, maka di situ Tuhan menyucikan, mengampuni kita. Barulah kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan itu penuh dengan kebenaran dan penuh kuasa otoritas. Ketika waktu itu kita benar, kudus dan benar, kita disertai dengan otoritas, wibawa dan kuasa. Terima kasih Tuhan. Apa saja yang kami, ada kunci di tangan kami, apa saja kami buka, itu semua dapat kami buka. Karena dia adalah bukan kunci biasa, tetapi dia adalah master key rohani. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur ini semua. Kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Oke. Minta tolong Roy, si off dia.